Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Saputra dari kelas C1121 Institut Embri Mata Kuliah Makroekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang makroekonomi dan perhitungan pendapatan nasional. Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan oleh Saleh. Hubungan-hubungan kausal yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregatif. Dornbusch, R. Fisher, dan Start menyebutkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah ekonomi yang penting dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pembahasan di dalam makroekonomi bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau menyeluruh dalam perekonomian. Antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Menurut Sukirno, ada 5 masalah utama di setiap negara dalam makroekonomi, yaitu 1. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dari tingkat pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, dan untuk lingkungan wilayah diukur dengan produk domestik regional bruto atau PDRB. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, menurut Kalsum, ada 3 komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut, adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi yang mengalami pasang surut ada kalanya pada suatu periode pertumbuhan ekonomi maju pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga-harga. Pada periode lainnya, perekonomian berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot, berada di tingkat yang lebih rendah dari periode sebelumnya. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut konjungtur. Pergerakan naik turun kegiatan perusahaan-perusahaan di dalam jangka panjang disebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. 3. Masalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. 4. Masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi atau presentasi pertambahan kenaikan harga berada dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Ada kalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3%. Tingkat inflasi yang moderat mencapai 4-10%. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus dalam setahun. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 2 neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor, sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Yang kedua, tentang perhitungan pendapatan nasional. Menurut Sukirno, pendapatan nasional adalah
jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Menurut Latu Meirisa, pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku. Pendapatan nasional menurut Badan Pusat Statistik diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara pada kurun waktu tertentu. Pendapatan yang diterima masyarakat bukan hanya merujuk pada upah dan gaji, melainkan berupa pendapatan faktor produksi. Pendapatan faktor produksi merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran dalam wujud balas jasa tenaga kerja, seperti upah atau gaji, dan bukan tenaga kerja seperti bunga, dividen, royalti, dan kompensasi atas kepemilikan faktor produksi lainnya. Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup masyarakat. Apabila produk yang dihasilkan dalam perekonomian dikaitkan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka pendapatan nasional dapat menjadi proksi atas ukuran kemakmuran. Cara perhitungan pendapatan nasional. Sukirno menyebutkan, untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh perekonomian dapat dilakukan 3 cara perhitungan, yaitu cara pengeluaran, cara produksi, dan cara pendapatan. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sambungan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai.